Slide berikutnya, yuk. Jadi teknik PPT itu nanti berefek pada pelurusan tulang punggung dan pelenturan, ya. Makanya orang tua itu jadi heboh ya, kaget. Anak saya tadinya beraknya seperti tai kambing gitu-gitu, sekarang seperti kita-kita ya, biasa. Yang tadinya susah tidurnya sampai malam-malam, sekarang tidurnya pas jamnya, ya. Sekarang mau semua dimakan, yang tadinya pilih-pilih sayur apa aja disikat, ya, begitu ya. Terus kemudian apalagi, banyak perkembangan. Nah, fokusnya memanjang, bisa duduk sama-sama, bisa membaca hijaiyah katanya gitu ya. Banyak itu cerita-cerita itu dalam tempo 1 minggu padahal itu ya. 1 minggu. Dan itu jangan lengah terus. Saking euforianya lengah, wah melorot lagi tadi ya distraksinya. Karena ini belum permanen. Ya, belum permanen lurus ya. Dia masih terganggu. Permanen lurus itu akan terjadi itu dipastikan setelah lulus SD. Ya, itulah makanya perlunya PPT habilitasi pada bayi supaya tidak repot seperti ini. Gitu, ya, Bapak Ibu sekalian mohon dimengerti ya, distraksi ini bukan sesuatu yang mudah ya. Dititip Allah ini memang berat ya. Tetapi insya Allah dengan cara-cara kita melakukan dengan PVT ini adalah lebih manusiawi daripada dikasih penenang itu sama dengan dipasung. Zaman dulu dipasung ya kakinya dirantai, dikurung di cuman kelihatannya tidak terhormat padahal dipasung dengan obat ini justru lebih bahaya dan umurnya lebih pendek nanti anak ya karena ada gangguan-gangguan organ oleh zat-zat kimia ya dopaminnya ditekan. Slide berikutnya. Nah ini tuh ya ini SPD dan ASD jadi kita lakukan. Ini sudah berkali-kali ya. Jadi terjadi pelurusan tulang punggung, makanya perlu kontrol sampai 3 kali ya. Karena ada 7 item ini yang saya akan perhatikan ketika kontrol nanti. Ya. Dan yang terakhir nanti kontrolnya itu, yang kontrol terakhir itu saya akan nilai neuropsikobehaviornya. Gimana Bu? Sekarang masih mukul-mukul temen enggak? Masih mukul-mukul kepala? Masih pakai pempes enggak? Nah itu umumnya itu baru 1 minggu itu lepas pempes. Ya. Belum sampai ke 3 bulan ya. Tapi saya akan memastikan di 3 bulan. Ya. Anak-anak itu sudah seimbang, sudah siap untuk menerima pendidikan. Ya. Kalau masih pakai obat, pakai diet, dan gimana menerima pendidikan? Ditolakin semua itu di sekolah-sekolah itu yang masih pakai obat, pakai diet. Ya. Sekolah nggak mau gitu kan. Nah, oke, slide berikutnya. Oke, nah ini contoh-contoh ya testimoni. Wah, semangat nih ibu-ibu. Apalagi ibu-ibu dari kampung ya. Dia untuk ikut ini utang kiri kanan dan saya sedih juga itu kalau lihat. Padahal itu ada dana PKH ya. Kalau dia orang nggak mampu itu kan terdaftar program keluarga harapan. Itu untuk disabilitas itu 600.000 loh. Ya. Terus untuk sekolah misalnya, sekolah bosnya itu kan antara 900 sampai 1,8 juta itu dana bosnya ya. Sekolah inklusi ya. Tapi inklusinya yang benar gitu. Guru inklusinya ngerti soal membaca PVT ini. Sehingga PVT-nya bisa dilakukan di sekolah kita. Itu di rumah oleh orang tua, di sekolah oleh guru inklusinya. Seperti saya di sekolah-sekolah inklusi saya mengeterapkan seperti itu. Sehingga anak ini fokus terus di kelas ya. Sehingga tidak dibully oleh teman-temannya atau dia membuli teman-temannya ya kalau dia adalah introvert. Kalau yang extrovert. Kalau yang introvert itu dibully sama teman-temannya ya. Oke, slide berikutnya. Jadi ini semua ini di testimoninya 1 minggu semua itu ya yang saya. Nah ini kalau sudah telat, udah gede ya, luar biasa ini. Flapping masih ada ya. Jadi perilaku di bawah sadar tuh masih dibawa sampai besar. Orang tua yang malu bawa ke mall. Akhirnya apa? Disewakan pegulat untuk melakukan PPT. Wah, kan
mahal itu ya. Ya pegulatnya juga nggak tahan juga ya, tahannya 1 bulan terus diteruskan oleh temennya bergantian gitu ya. Pegulatnya nyewa itu pegulat. Oke, slide berikutnya. Karena kuncian-kuncian ini kan ada di olahraga gulat ya. Nah ini disraksia ini dampaknya menurun loh. Karena ini kan ke memori ya. Kalau sudah 18 bulan muncul disraksianya kan teman-teman tuh ngomong nanti bisa dilihatnya 18 bulan. Baru ketahuan tuh, wah itu sudah muncul, itu udah menurun itu. Jadi sih waktu 3 bulan sampai 5 bulan kita kerjakan supaya perilaku yang buruk tidak muncul di 18 bulan. Kalau udah masuk 18 bulan, udah mulai mau dicatat di memori dari anak itu. Ya. Kalau udah tercatat di memori itu secara epigenetik nurun. Nah, jadi kita kalau mau memutus rantai disraksia itu PVT-nya dihabilitasi 3 bulan. Tapi yang anak-anak yang nanti kita PVT ini ya, itu memang akan nurun, tapi bayinya anak-anak ini yang kita harus PVT habilitasi untuk memotong rantai penurunan dari secara herediter ya, secara epigenetik. Ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini teknik di luar negeri ya, metode Voita. Lama. Ini yang dipakai teman-teman ya untuk SI. Lama. Karena ini sendiri, tidak melibatkan vestibular. Kalau yang PVT itu 3 kali serentak. Gerakan kepala itu sama dengan SI. Ya, dilakukan. Kuncian kaki itu sama dengan OT. Ya, karena kaki dihidupkan itu sebagai rem. Jadi motorik kasarnya direm menjadi motorik halus OT ya. OT. Nah kuncian tangan itu FT. Ya. Tahu FT ya, fisioterapi itu motor kasar. Jadi 3 ini sekaligus. Kalau 3 ini sekaligus, bagus. Maka anak itu akan fokus dan terangsang untuk bicara. Jadi anak-anak yang speed delay pun terangsang untuk bicara. Cuman kita lihat nilai bicaranya bagaimana. Gitu. Kalau konsonan vokalnya ada beberapa huruf yang tidak jelas, misalnya antara R dengan L, nah itu baru memerlukan terapi bicara. Mungkin dalam pertemuan 2-3 kali sudah selesai. Tapi kalau ini belum semuanya, langsung di terapi bicara, bertahun-tahun. Dia bisa ngomong, tapi ngomongnya kalau udah nggak dipakai, hilang ngomongnya. Ya. Tadi ngomong niru kan, mama, tadi ngomong apa? Udah nggak bisa. Padahal berapa detik, nggak bisa. Mama fokusnya belum terjadi. Slide berikutnya coba. Ini model kayak SI ya itu. Nah ini data ya, yang tadi saya sebutkan 47,7 yaitu. Ini Sinut yang militi ya. Itu saya curi bro. Ya, presentasinya itu saya curi pakai Tustel ya, Tustel. Thread gitu. Makanya itu gambarnya kan masih asli ya, slide-nya itu asli. Ya, gambar asli gambar. Padahal ini zamannya SBY ya, tahun 2012 ya, 2012. Dan ini Menteri Kesehatan Sediani stres nih gara-gara ini ya. Nanti kalau dimunculkan SBY kan nggak mau ada. Wah, rame. Oke, slide berikutnya ya. Jadi ini jadi delay performance pilihannya dari peneliti-peneliti asing itu ngomongnya delay. Jadi kalau kita bicara delay performance itu domainnya domain pendidikan ya. Jadi di pendidikan. Jadi yang saya lakukan ini adalah wilayah pendidikan, bukan wilayah rehab medik. Terus yang berikutnya, kita tahu fenomena ini disfraksia ini membengkak ya besar. Itu karena ada keliru terhadap kesetaraan gender. Tahu kesetaraan gender? Ya, jadi wanita bekerja, bayi yang sedang menyusui ditinggal,
aslinya di Beras. Itu almarhum Gus Dur waktu dia jadi marah itu, ada pojok ASI itu marah beliau. Makanya beliau menanyakan soal PPT habilitasi waktu itu. Saya ketemu waktu saya mau sekolah ke Santiago di Los Angeles ya, masih apa penglihatannya masih bagus Gus Dur waktu itu melihat saya, orang Indonesia ya mau kemana. Nah, beliau itu waktu itu mau ke Cambridge ngajar pluralisme ya dari mana itu ya dari California sana dari California untuk berangkat. Kalau saya ke selatan, Gus Dur ke utara. Nah, yang kedua keliru terhadap emansipasi wanita. Nah, ini juga sama ya. Itu jadi kemudian pemanfaatan teknologi kedokteran canggih itu juga harus hati-hati. Jangan mudah memesan tanggal cantik ya. Terus arogansi profesi, ingkar sumpahnya, abe terhadap kepentingan klien ya. Jadi kepentingan klien ini kurang diperhatikan ya. Jadi arogansi terhadap kehendak Tuhan maksud saya ya. Kalau kita taat, saya walaupun ada di pendidikan saya masih pegang sumpah dokter ya. Sumpah dokter walaupun saya tidak berpraktek kedokteran ya, karena nggak pakai obat lagi, nggak pakai apa-apa ya. Itu. Slide berikutnya. Nah, ini saya nulis buku ini setelah keluarnya ini data ini dari di US. Ini sampelnya besar, cuman ini penelitiannya retrospektif. Sudah kejadian terus diurut. Dulu lahirnya kayak apa? Sudah kejadian autis, dulu sudah kejadian SPD, dulu. Nah, ini yang paling besar di sini adalah sesar, ya kan? Jadi tidak heran ya. Sekarang ini orang senang sesar, dan cantik ya. Akhirnya anak-anaknya sulit bicara dan sebagainya. Ya. Ini waktu saya ngedownload ini bayar 1,8 juta. Penasar karena mau nulis ya. Jadi tidak apa-apalah dibuang uang itu. Kan ada gunanya juga. Slide berikutnya. Nah ini saya lakukan penelitian ini. Saya nggak berani mempubliskan sebelum tadi data dari Amerika keluar. Itu hampir sama, persis ya angka-angkanya dengan yang tadi. Cuman sampel saya hanya 300 ya, dibagi 10 klaster, 15 di PVT, yang 15 tidak. Tapi ini PVT-nya habilitasi, yang PVT rehabilitasi tidak saya munculkan di sini. Ya, karena menurut saya kurang sampelnya. Tapi sekarang saya sudah punya sampelnya, sudah dari Medan, dari mana, semua sudah cukup ya. Ratusan ribu itu. Tinggal saya pilah aja, tinggal saya tulis ya. Jadi ini penelitiannya ini udah jelas ya. Dan ini udah masuk di processing Belanda ya, dari di Belanda sudah tercantum di sana alignment vestibular taktil bayi Bagus Satria Budi sudah ada ya. Lanjut. Slide berikutnya, Bu. Oke. Nah, dapat melihat sebuah permasalahan secara menyeluruh dan terintegrasi. One stop place consultation and treatment. Ini yang kita lakukan sekarang, ya. Slide berikutnya. So, pusat penyelarasan kognitif. Jadi konsultasi dulu, ya. Terus lakukan penyelarasan. Baru terapi-terapi yang lain kalau masih kurang ya. Nah, tapi setelah penyelarasan sehingga terapi-terapi lain tuh kalau didahului dengan PVT itu efektif. Nggak ada sampai 3 bulan, 1 tahun, ya, 2 tahun nggak selesai. Kemudian edukasi orang tua, ya. Kemudian yang berikutnya adalah pelatihan-pelatihan, ya. Ya, pelatihan perorangan. PVT itu besok ini yang saya lakukan di mana ini di Pekalongan itu adalah pelatihan perorangan. Ya. Alangkah bagusnya kalau itu datangnya dari sekolah inklusi, guru inklusi ikut datang. Ya, itu lebih bagus lagi. Ya,
Nah, itu saya berlakukan di sekolah-sekolah itu yang mengeterapkan sekolah itu guru inklusinya orang tua yang nyari, tapi saya kasih persyaratan guru inklusi harus PGTK atau PGSD, ya, jangan yang lain. Ya, kalau psikologi kan nggak mau juga, ya. Jadi PGSD dan ya digaji khusus. Semakin banyak pengalamannya PGSD itu biasanya terus diambil oleh sekolah-sekolah terkenal ya. Sekolah-sekolah terkenal senang cari matang aja gitu kan, cara punya duit. Slide berikutnya. Nah ini ASI ASA-ASO jadi bagannya seperti ini. Ya. Penyelarasan dulu vestibular taktik. Semua itu diselaraskan dulu. Baru konsultasi atau ke psikologi bisa semua ya bisa dilakukan ke situ. Karena apa PVT ini intinya adalah penyelarasan sehingga anak itu dibuktikan dengan fokus yang lama, duduk di bangku bisa lama berjam-jam, ya, tidak merasa duduk di di bangku yang ada baranya, ya, tidak bisa diem muter sana ya. Jadi semua terapi itu penting, ya, bukan tidak penting. Tapi kadang-kadang kan orang tua, udah nggak perlu lah terapi bicara, udah ngomong, itu orang tua, ya. Karena kurang R dan R tidak jadi masalah. Nah, gitu. Sering tuh orang tua seperti itu ada juga. Ya kita nggak bisa salahkan juga, ya. Mungkin ada faktor ekonomi dan lain sebagainya. Oke, slide berikutnya. Jadi data sekolah yang harus dikumpulkan kalau ini di sekolah ya, data proses lahir, panjang lahir, panjang badan, kemudian data lahir. Terus data ibu ya saat melahirkan itu ya, apakah usianya, melahirkan jarak lahirnya, status kesehatannya. Kemudian data keterampilan kognisi. Nah ini ngecek tuh, ada 8 keterampilan kognisi. Itu ya. Ini setiap masuk sekolah, kalau saya bukan tes Salisto, tes keterampilan kognisi data. Itu ada 8 ya, keseimbangan, motorik kasar, daya tangkap, motorik halus, daya balas, karena motorik halus itu untuk daya balas, motorik kasar untuk daya. Kemudian bicara bahasa, ya, tugasnya TW. Kemudian sikap perilaku, tugasnya psikolog. Kemudian kemandirian sosial, tugasnya guru. Nah, itu. Jadi itu ada berapa profesi ya yang akan terlibat di situ. Kalau ini yang dilakukan di Indonesia, alangkah tenangnya ya para orang tua. Ya, kalau punya anak-anak disfraksia, semangat untuk daripada sekarang ya bingung mau ke sana ke sini, sana ditawarin obat ini. Nah, kemudian data berikutnya adalah data modalitas belajar. Ya, itu waktu SD nanti ya di kelas 3 sampai kelas 6 itu kelihatan cenderung ke visual atau cenderung ke kinestetik atau cenderung ke auditory. Kalau visual itu cara menempatkannya duduk paling depan. Kalau yang auditory duduknya di tengah. Kalau yang kinestetik duduknya di belakang karena anak kinestetik ini gratil ya, iseng. Tapi ketika ngajar, gurunya untuk anak-anak kinestetik suruh maju ke depan mengerjakan di depan kelas. Itu caranya. Terus yang auditorik yang di tengah itu suka ngantuk. Jadi gurunya harus bisa cerita yang menarik. Ya, lagi ngantuk-ngantuk dia bangun, kasih pertanyaan, bangun, cepat jawab ya. Ya ini auditorik. Yang visual cukup baca tulisan ya. Oke, selanjutnya data selain data modalitas belajar adalah data talenta majmuk. Ini kecerdasan majmuk nanti diukur. Nah, setelah nanti SMA atau kelas 2 SMP ke atas sampai SMA itu tes potensi sukses. Ini supaya apa? Orang tua tidak memaksakan ya kepada anak. Oh ya, tadi saya belum menerangkan inklusi. Inklusi itu hanya ada di TK dan SD dengan guru tunggal ya.
Kalau di SMP bukan inklusi, namanya integrasi. Jadi pelajaran yang kuat-kuat saja yang bisa diikutkan. Yang nggak bisa yang lain diarahkan ke prestasi, minat, dan bakat. Dari situ nanti akan ketahuan minat bakatnya, ya. Terus ilmu-ilmu yang 5 mata pelajaran itu kuat, yang kuat saja. Nanti ketika SMA tidak ke SMA, tapi ke SMK, kejuruan sesuai dengan minat bakat. Dan tidak inklusi lagi, kumpul dengan anak-anak biasa. Ya, justru anak-anak yang tadinya inklusi ini biasanya lebih hebat, lebih betah. Misalnya jadi IT yang handal. Misalnya jadi otomotif yang handal. Ya, gitu. Jadi jangan khawatir gitu ya kan. Nah, cuman persoalannya sekarang di Indonesia salah kaprah gitu. Anak-anak gitu. SMP-nya inklusi, tidak bisa SMP inklusi, guru mapelnya banyak ya. Dia tidak butuh guru mapel yang banyak. Slide berikutnya. Nah, ini yang terakhir disimpulkan ya. Dulu lihat umur di bawah itu ya, gambar umur. Nah, itu kendali vestibuler melakukan kembang tubuh dari mulai dalam kandungan sampai usia dewasa. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Dari taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa di style film ya. Oke dok, kita lihat dulu ya sebentar ya. Oke, aku share dulu. Oke, sebentar dok. Oke, silakan sambil dijelaskan ya dok. Silakan sambil dijelaskan ya dok. Ya, ini mules ya, proses mules. Oke. Ini perlu 8 jam ya. Nah, sampai anak itu masuk di dasar panggul ya. Pembukaannya belum lengkap tapi itu pecah ketuban. Itu nggak apa-apa pecah ketuban di situ. Terus berhenti. Nah, itu yang kuat minimal 8 jam ya, kontraksi kuat. Ini mereposisi vestibuler. Jadi vestibuler itu dipres, digoyang-goyang, makanya nanti PVT itu goyang kepala itu sama dengan kontraksi rahim. Nah, setelah itu dia berpilin ke kanan, salam yang pertama, itu menerobos mulut rahim. Itu yang nah itu kan berputar ke kanan ya. Nah ini menerobos kanan kan sebelah sana ya, berputar kan. Menerobos, dia memposisikan tulang punggungnya ke tulang kemaluan ibunya. Nah, ini gambar tulang kemaluan ibunya itu yang, nah, os pubis. Dan punggungnya diluruskan oleh tulang kemaluan karena bentuk tulang kemaluan itu seperti apa ya, katapel tuh ya, kayu katapel tuh ya, seperti itu. Kayak katapel. Nah, itu diluruskan ya, digeser. Ini sakitnya luar biasa nih Bu ya, kalau ibu yang merasakan lahir. Nah, setelah itu meloloskan diri, berputar kebaliknya ya, ke kiri sekarang. Meloloskan diri dari, nah itu di bawah ada tulang ekor. Tulang ekornya disentuhkan plexus brachialis. Ya, itu salam yang kedua ini ya. Nah, baru melepas. Jadi tidak kita putar, dia berputar sendiri ya. Nah, sebetulnya ini animasinya kurang sempurna ya. Mestinya dia berputarnya maksimal gitu sampai
plexus femoralis yang sebelah atasnya itu semestinya ada di bawah. Ya, berputar ya. Itu yang disenggolkan ke tulang ekor ibunya ya. Jadi ini proses. Nah, motong tali pusat waktu diklaim tuh tunggu sampai kontraksi uterus mau lepas. Ya, baru diklaim kemudian dipotong. Kalau terlalu cepat motong tali pusat, bayinya kuning ya. Karena darah ke bayi belum cukup. Bayinya akan kuning ya. Karena darah yang cukup itu dipakai untuk bantalan menyesuaikan diri ya, buffer menyesuaikan diri dengan cuaca ekstrim di luar. Kalau tidak tahan ya karena kurang darahnya, banyak darah merahnya pecah, menimbulkan bilirubin dan kuning itu bilirubin itu meracunin saraf juga seluruh badan ya. Jadi ini rahim yang tadinya besar mengecil kembali. Dan untuk sampai konkret seperti semula itu butuh waktu 4 tahun. Jadi di 4 tahun itulah nanti kalau mau punya anak lagi gitu ya, setelah anak yang pertama. Oke, saya kira ini penjelasan saya. Mudah-mudahan para pendengar di Pekalongan dan sekitarnya ya, kalau ada yang ikut yang lain bisa mendengarkan ini ya. Oke, Saya Dok. kira itu ada pertanyaan barangkali ya. Oke, baik. Kita akan terima kasih untuk penjelasannya ya, Dok ya. Ternyata perjalanan seorang anak itu bukan dimulai ketika dia dilahirkan, akan tetapi ketika orang tuanya ini ya mengandung ya, Dok ya. Ketika Ya. di dalam kandungan ibunya itu anak-anak itu sudah mulai bertumbuh dan berkembang, dan itu memang harus menjadi perhatian banget ya, Dok ya. Ya. Oke, nah ini sudah ada beberapa pertanyaan. Jadi sesi pertanyaan itu akan dibuka 3 sesi, 3 pertanyaan. Nah, sebentar sebelum kita mulai, tadi di awal sempat lupa ya. Kalau Bapak Ibu sedang pegang handphone, nah bisa follow IG-nya Land Academy Indonesia di Land Academy Indonesia 1 nyatu seperti ini, atau Facebooknya ya. Udah seperti itu aja. Jadi kalau lagi pegang handphone silakan follow kami. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Nah, di sesi tanya jawab ini kita akan buka 3 sesi. 3 sesi, 1 sesinya 3 pertanyaan. Kita mulai dengan pertanyaan yang sudah ada dulu. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mau bertanya langsung, silakan berikan simbol tangan di ininya ya, reaction. Nah, ini yang ada reaksinya ini, reaction, itu ada simbol tangan. Nah, seperti saya. Nah, ini saya memberikan simbol tangan. Nah, oke. Oke, nah sekarang kita mulai dulu dari yang di chat nih. Ini soalnya udah dari tadi nanya, Dok. Mohon dijawab simpel aja ya, Dok ya. Oke, Dok. Ini ada yang bertanya. Wah, udah banyak banget ini. Sebentar, Dok. Oke, ini dari Rasmi mempertanyakan, ini mamanya Adran dari Ternate, Maluku Utara. Wah, jauh sekali. Oke, dia bertanya, anak saya umurnya 5 tahun, lahir normal. Pada usia 1 tahun, padahal di usia 1 tahun mengerti kalau dipanggil, Dok. Nah, kalau ditanya, dipanggil mengerti, tapi masuk 2 tahun menurun perkembangannya. Bahkan masalah anak saya divonis autis, tidak bisa bicara sampai sekarang, tidak fokus dan dipanggil tidak menoleh, serta tidak tahu mengunyah, selalu menelan, dan selalu menjilat semua yang dipegang. Sudah terapi okupasi terapi dan TW, tapi belum ada perubahan. Mohon, Dok, saran dan solusinya. Oke, langsung dijawab. Ya, jadi disfraksia itu terjadi umur 18 bulan. Ya. 1 tahun masih bisa papa mama, begitu 18 bulan langsung disfraksia.
ya. Jadi itu jawabannya ya. Bisa diulang lagi dok, dispraksia itu apa ya dok? Disfraksia itu tunalaras ya. Apa visuroseptik dan taktilnya nggak ketemu yang tadi jaraknya itu. Taktil itu raba, kalau visuroseptik dok? Kalau visuroseptik itu refleks menelan itu yang semua. Oh, refleks yang ada di dalam tubuh ya dok ya? Tubuh. Oke. Ya. Jadi itu berpisah ya. Itu. Nah, bisa jadi itu lahir normal juga kalau beratnya normal dan sebagainya. Anak kena disfraksia itu karena gadget handphone atau karena baby walker. Tahu baby walker ya? Yang lingkaran itu. Itu juga menghambat terjadinya proprioseptik ya. Itu menimbulkan disfraksia juga. Nah, sekarang orang tua kan supaya anak diam kasih gadget. Ya. Jadi ada terjadi penyimpangan ketika dalam tubuh kembangnya ya dok ya? Yang awalnya baik-baik saja, lalu jadinya ada penyimpangan. Penyimpangan, iya, karena vestibulernya terganggu ya, vestibuler itu. Oke, nah solusinya bagaimana nih dok? Nah itu solusinya adalah PVT. Kalau masih 18 bulan masih bisa PVT habilitasi ya. Tapi agak repot ya, karena bayinya sudah panjang ya. Sekarang sudah umurnya 5 tahun dok. Nah kalau sudah 5 tahun ya PVT-nya yang rehabilitasi. Yang akan dilakukan di Pekalongan ini ya. Nah rehabilitasi ini maksudnya apa dok? Rehabilitasi itu mereview, mengulang kontraksi rahim, gangguan kepala. Ya, mengulang apa? Jadi memberikan stimulus ya dok ya. Mengulang mengulang menerobos mulut rahim, mengulang menerobos mulut vagina. Itu kuncian-kuncian itu ya. Oke, baik dok, terima kasih penjelasannya. Lalu ini ada dari Bapak Andi Rifai. Apakah gangguan vestibular ini gangguan yang umum terjadi pada semua jenis anak spesial, autis, CP, GDD, dan lain-lain dok? Iya, betul. Semua itu pasti ada gangguan itu. Kalau nggak ada gangguan itu, dia berkembangnya baik pasti. Ya, karena vestibular itu yang memegang keseimbangan tubuh ya dok ya? Iya, iya, betul. Oke. Oh ini ada lanjutan Bapak Rifai-nya. Maaf, aku kirain dari orang lain. Oke, ini lanjutannya, anak saya ketika tengah malam bangun sering menyakiti, memukul diri sendiri. Apakah ini karena semata-mata gangguan vestibular atau faktor eksternal seperti haus dan lain-lain, dok? Ya, ini gangguan vestibuler ya. Tadi kan saya sudah jelaskan kalau yang gangguannya yang ekstrovertnya terganggu, berarti dia yang dominan introvert kan. Introvertnya mukul-mukul badan sendiri. Itu vestibuler kan, kendali vestibuler. Yang ini ya dok ya? Ya, yang bawah. Yang bawah ya, berarti yang bermasalah yang bawah. Yang bawah, ya itu yang kan jadi ada 2 gelang ya. Yang introvertnya yang dominan. Iya, rasa dalam yang introvertnya, yang gelang lateral. Yang akhirnya yang keluarnya sikap ya dok. Nah terus ya, ini sikap. Irisannya ya dok ya? Ya betul. Oke. Oke, terima kasih penjelasannya dok. Jadi ada faktor internal ya dok ya. Kalau kita tidak stimulasi bisa jadi lebih berkembang lagi ya dok ya. Hal seperti itu. Oke, lanjutan nih dari Ibu Yunita Nur Hasanah. Untuk 6 langkah habilitasi itu untuk bayi mulai usia berapa bulan ya Pak? Apakah tunggu. Aduh, ini ketutup sebentar dok. Ini kenapa ya? Sebentar aku. Aduh, ini kenapa ya? Udah. Apakah tidak lesoh tulangnya kalau digituin dok? Gitu. Oh, maksudnya yang 6 langkah yang dokter Ayun-Ayun tadi dok, maksudnya dok. Silakan dok. Ya, kan kita ngayunnya kan pelan-pelan. Ya kan? Tidak ada masalah. Dan proporsi di usia 3-5 bulan itu masih bagus. Ya, proporsional. Kepala, kaki itu masih proporsional. Tapi kalau sudah di atas 18 bulan, itu udah tidak proporsional. Mungkin udah gemuk karena makannya. Itu
setengah mati tuh PVT-nya. Ya, makanya saya tekankan di 3 sampai 5 bulan. Masih proporsional. Ya. Jangan ditakutin. Anak bayi tidak ada trauma ya, karena tidak sadar. Kan tadi segitiganya yang di atas kan, yang bawah. Ya kan? Yang praksis itu di bawah sadar kan. Tidak sadar. Bayi itu kalau jatuh dari tempat tidur, kalau kita nggak cerita setelah besar, nggak tahu dia kalau dulu jatuh. Itu bukti bayi tidak sadar. Di Uni Soviet, bayi ditenggelamkan ke air supaya nanti bisa berenang. Oh, setelah gede juga tidak sadar dia kalau dulu ditenggelamkan. Oke? Ya. Terima kasih dok penjelasannya. Nah ini sebenarnya hampir sama dengan pertanyaan Bapak Andi Rifai ataupun yang sebelumnya dok. Ibu Safira Sinjai bertanya mau bertanya dok, anak saya 3,5 tahun belum bisa bicara tapi pendengaran bagus. Pandangannya juga sering ke atas, apakah ini gangguan dispraksia? Berarti sama ya dok ya? Ya, dispraksia itu. Oke, nah kalau kita masuk ke ini ya vestibular, berarti itu gangguan yang mana dok? Yang mana yang tadi itu? Iya. Oh, ya vestibuler. Yang tadi itu lebih, kan dia pendengarannya, anak-anak dispraksia ini pendengarannya normal semua. Tidak ada masalah. Karena kalau pendengaran itu kokleanya ya dok ya, bukan koklea, vestibularnya ya. Yang terganggu. Yang normal itu koklea, tapi vestibularnya belum tentu ya dok ya. Ya, jadi vestibuler itu kan ada 2 yaitu kalau total autis, kalau 1 itu SPD ya. Tinggal SPD-nya kemana? Ke hiper atau hipo atau ke yang cuman introvert dan ekstrovert tadi. Ya. Kalau yang ke arah ekstrovert dan ekstrovert itu biasanya anaknya pendiam ya. Tapi ngerjakan PR nggak selesai-selesai gitu. Nanti kaitannya pasti pada sensori ya dok ya, ke saraf dan penginderaan ya dok ya, karena tidak seimbang jadinya tidak optimal ketika mereka melakukan sesuatu ya dok. Iya betul. Oke, kita lanjut. Semoga bisa dipahami ya ibu ya. Oke, nah ini Ibu Lan untuk usia 15 tahun, apakah efektif dilakukan DVT, dok? Usia 5 tahun, masih efektif. 15 dok. 15 yang jadi persoalan siapa yang mau melakukan itu. Mau pegang ya dok ya, karena anaknya sudah besar. Nah, tenaganya luar biasa. Yang kecil aja kita bisa mental ya, apalagi yang gede ya. Oke, terima kasih dok. Jadi berarti tetap bisa dilakukan, bisa, tapi bantuan lebih dari 1 orang ya dok ya? Iya, betul. Oke, terima kasih dok. Sesi pertanyaan yang pertama aku tutup, kita masuk ke sesi pertanyaan yang kedua. Ini aku bagi-bagi ya, waduh banyak pertanyaannya, aku ke Q&A juga. Oh ini hampir sama ya, Bu Wulan juga nih, PVT ya. Nah, Ibu Siti Mainah, anak saya epilepsi, obatnya asam valproat, apa berpengaruh dok? Ya, gini ya, epilepsi itu kan efeknya kan kejang ya. Pasti Ibu ini tahu ya, makanya dikasih valproat, anti kejang ya, ditekan. Nah, kita harus tahu bahwa kejang itu kenapa terjadi kejang. Itu karena stres. Nah, kalau anak dispraksia setiap saat stres, artinya kejang akan berulang. Kita selesaikan disfraksianya supaya dia tidak stres. Ya. Jadi disfraksianya kita betulkan supaya dia ngurangin stres. Ketika ngurangin stres, maka serangan kejangnya akan berkurang. Nah, di saat-saat kita melakukan PVT, melakukan koreksi disfraksianya, anak itu akan kurang stresnya, berkurang. Di saat-saat itu kita harus melakukan tapering off. Apa itu tapering off? Penurunan dosis. Penurunan dosis dimulai dari dosis yang petang ya. Kan itu cuma pagi dan petang. Mulai dari petang sedikit-sedikit setiap 10 hari. Sedikit aja dikurangi, sedikit aja. Nanti setelah stresnya nggak ada, anak itu nggak akan kejang lagi. Stop. Akhirnya stop. Obatnya akhirnya habis, stop.
udah nggak usah diteruskan lagi. Dan ini pengalaman beberapa banyak ya yang di sekolah inklusi itu yang masih makan obat-obat itu berhenti, sudah tidak makan obat ya. Terus ada juga yang klien yang dari Magelang, Madiun ya, itu datang dengan itu. Nah, saya tanya sekarang dia sudah tidak tergantung pada obat penenang. Jadi itu ya. Nah, anak-anak tantrum juga nggak boleh lah dikasih penenang ya. PVT aja tantrumnya juga hilang. Nggak bisa tidur, PVT aja tidur. Ya, nggak perlu pakai obat tidur ya. Karena gerakannya itu membantu mengkoreksi ya dok ya? Ya, jadi yang disfraksi yang geser satu ruas, nggak sampai satu ruas ya. Yang tulangnya itu ya dok ya, yang dokter perlihatkan tadi. Ya, nah, tapi coba kan aku liatin gambarnya dok. Ya, kan tulangnya itu kan membungkus saraf ya kan? Membungkus saraf. Ya dok ya, maaf dok. Yang ini ya dok? Ya betul, itu yang membungkus saraf yang hitam dan membungkus saraf yang garis-garis itu bergeser gitu. Tidak setangkup ya. Nah kita balikkan supaya setangkup lagi ya. Kalau udah dibalikkan kembali, akhirnya semua sistem normal gitu. Makanya kita terkejut-kejut ya, ya betul. Jadi kita terkejut-kejut gitu. Wah, yang tadinya anak nggak bisa ngomong, kok kosakatanya banyak keluar kan gitu. Kita terkejut gitu ya. Oke dok. Oke, lanjut. Lanjut ya dok. Nah ini Ibu Diva, ini sama seperti pertanyaan yang sebelumnya dok. Mungkin jawaban dokter pasti akan sama. Anak saya 3 tahun, fokusnya sedikit banget, sering keluar bahasa planet dok. Apakah ini gangguan vestibular? Berarti sama ya dok ya? Ya, sama. Gangguan vestibular. Oke. Nah, dari Ibu Miftah, Bu Miftah, maaf mau tanya dok, maksudnya tulang belakang melengkung itu gimana ya dok? Soalnya tulang belakang anak saya muncul kelihatan keluar. Nah, silakan jelaskan dok. Butuh gambar ya. dok? Iya, dilihatkan gambar. Nah, ya. Yang itu aja yang ada sumbu bahu sana. Yang ini. Sumbu bahu satu lagi. Yang ini dok. Yang nah ini. Oke, yuk silakan dok. Nah ini kan sumbu bahu dan sumbu pinggul nggak sejajar ya, tidak sejajar dan tidak segaris, tidak sebidang. Jadi melintir itu, melintir. Karena melintir nonjol, ya. Jadi terjadi tonjolan-tonjolan di belakang itu ruas tuh, karena dia melintir. Wah ini setengah mati nih kalau anak itu, ya. Kalau ini nggak dikoreksi setengah mati. Makanya dengan PVT itu mengoreksi ini ya, ya. Kadang-kadang ada yang ngomong, wah nanti trauma dan sebagainya, ya silahkan mau pilih yang mana ya, mau tetap pakai obat penenang atau mau pakai PVT kan gitu. Kalau saya ini karena mempelajari pendidikan jasmani dan rehabilitasi keterampilan kognisi, jadi ini yang saya betulkan, ya kan, tanpa obat, tanpa suplemen, tanpa penenang, tanpa diet, ya. Ya, jadi ini ada kaitannya dengan syaraf yang ke arah otak dan juga vestibular yang di telinga ya dok ya? Ya betul. Jadi itu yang mengendalikan itu, yang mengendalikan memang vestibuler ya. Ya terjadi disfaksi ya. Makanya penting vestibuler itu diperbaiki. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dok. Oke, ini Ibu Naoki. Saya hamil umur 36 dok. Usia pernikahan 11 tahun, tahu hamil itu di usia hamil 9 minggu. Anak saya usia hamil 37 minggu, apa ini bacaannya? Sesar karena oligohydramnion. Tahu ya dok ya? Iya ya. Anak saya usia 2,5 tahun masih belum bisa merangkai kata. Kata-katanya pun masih sedikit. Apakah ini karena pengaruh kehamilan saya? Masih bisa diperbaiki dok? Pernah jatuh dari tempat tidur 2 kali. Oke. Jadi ini sebetulnya sekali lagi saya sampaikan pada forum, penyebabnya adalah kontraksi rahim yang tidak sempurna. Ya. Bukan karena jatuh, bukan karena virus dan sebagainya, bukan. Ya. Jadi ingat aja kalau kontraksi tidak sempurna, ya mungkin karena imbang vektopelviknya, imbang vektopelvik itu ada
perbandingan antara besarnya janin dengan panggul, pelvic itu panggul, itu tidak ideal. Misalnya beratnya terlalu kecil ya, dikurang dari 3 kilo. Atau beratnya terlalu besar di atas 3,5 kilo. Itu pasti ada gangguan dalam kontraksi rahim. Ya, gangguan dalam kontraksi rahim. Oleh karena itu, konsep reproduksi siap cerdas ini saya jembreng kemana-mana supaya orang tahu. Berusaha bayinya itu di antara 3,5. Ya. Apalagi kalau tingginya ibu di atas 155,3. Ya. Kalau kurang pun juga harus berusaha 3 sampai 3,5. Supaya ketika nanti ditunggu mules yang melintang, ada mules, setelah itu disesar kalau nggak bisa keluar. Ya, yang melintang biasanya panggulnya sempit. Ya, oke, terjawab. Oke, terima kasih dok. Oke, semoga jelas ya ibu ya. Nah lalu kita masuk ke Ibu Ibu Miftah nanya lagi, tapi kita coba ya kita ini mau tanya lagi dok, bayi usia 22 bulan ada permasalahan di visero seperti perut, kembung, diare, apakah bisa diatasi dengan langsung PVT habilitasi? Kali ya, usianya 22. Habilitasi. Kalau 22 bulan Habilitasi. habilitasi. Ya, Jadi silakan. tidak perlu obat-obatan. Ya, jadi dengan habilitasi aja ya dicoba ya. Karena kan batasnya kan sampai 18, tapi bisa dicoba sampai 20. Waktunya mepet ya dok ya? Ya, mepet. Dicoba aja Bu ya. Terus tidurnya ditengkurapkan. Biasanya kalau sudah di PVT habilitasi, sering kentut. Oke. Oke, makasih penjelasannya dok. Nah, kita masuk ke sesi yang terakhir ya dok. Nih, aduh banyak pertanyaannya. Oke, terima kasih antusiasnya ya Bapak Ibu. Oke, malam dok, apakah ketika menjalani metode VVT ini anak disarankan diet makanan? Tadi udah dokter jelaskan ya. Dan jelaskan alasannya dok, kenapa? Silakan ulang lagi dok mungkin sekilas saja. Jadi tidak boleh diet. Ya, kan katanya kalau makan coklat langsung muter-muter nggak bisa itu kan ya. Terus dikasih roti, wah apalagi gitu. Wah itu pokoknya gluten tuh harusnya. Justru PVT ini butuh gluten. Karena butuh energi. Semakin anak itu melawan ketika diayun, itu semakin cepat lurus tulang punggungnya. Ya, ingat itu. Jadi nggak boleh diet. Nanti setelah dia fokus, makan apa saja nggak hiperaktif lagi. Ya kan? Karena udah fokus. Ya. Semua energi liarnya harus dihealing dengan PVT tambahan. Yang 3 kali berturut-turut itu. Bisa 3 kali berturut-turut itu. Ya, lakukan aja. Nggak usah takut tuh PVT ini ya. Kan tidak mahal. Kerjakan saja. Gitu. Oke? Terjawab ya. Oke, kita lanjut ya dok. Tadi sudah ya. Nah Ibu Hana dari Balikpapan nih. Wah, apakah ada pengaruhnya dok dari lahir normal dengan induksi? Anak saya hiperaktif dan speech delay. Kalau tantrum kadang memukul kepala, tertawa, menangis tiba-tiba. Mohon saran dok. Ya, itu karena induksi kan jelas mempengaruhi kontraksi rahim. Ya, sekali lagi kontraksi rahim itu diperlukan untuk mereposisi vestibuler, sudut vestibuler. Ya, supaya 25,7 derajat. Nah, kalau kontraksi rahimnya tidak sempurna, sudut itu tidak dapat. Nah, kebetulan anak ibu ini ya yang dominan ketika utrikulusnya, yang dominannya itu di parasimpatis, yang simpatisnya terganggu, ya kan, yang utrikulus. Sehingga anak ini ketika stres, ya diperintah nggak bisa, ini nggak bisa, yang dipukul kepalanya sendiri, introvert kan. Nah, karena itu yang lateral ya, parasimpatis. Ya. Oke Bu, jadi itu Bu ya kontraksi rahim. Jadi induksi pun
mempengaruhi kontraksi. Jelas. Oke. Oke dok, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Dok nih dihabisin saja ya dok ya. Ini pertanyaannya ada yang hampir mirip-mirip. Semoga bisa dijawab singkat. Masih ada waktu sampai 9:30, 5 menit lagi. Semoga bisa dijawab singkat ya dok. Oke, dari Ibu Dwi Yuni. Assalamualaikum dok. Anak saya sudah 11 hari terapi VVT. Seringkali kalau terapi VVT pagi hari memberontak, tapi kalau sudah 2-3 kali PVT terapi sudah tidak berontak. Kok bisa seperti itu ya dok? Ya, sekarang ini berarti yang sudah melakukan PVT nih dok? Ya, jadi PVT itu harus konsisten tuh ya. Tidak boleh lebih dari 45 menit. Kalau lebih dari 45 menit, dikhawatirkan melorot lagi yang tadinya itu distraksi ya, yang di batang otak. Melorot lagi. Itu bisa terjadi ya. Kemudian kalau dia ada energi liar ya, itu pasti berontak. Ya. Ya, jangan dilakukan sendiri, harus berdua gitu loh. Ya. Jadi sehari itu jangan ada lengah. Ya. Kalau itu konsisten dilakukan pasti progres, Bu. Saya yakin itu progres. Dan itu banyak sudah tidak Ibu. Saya sudah dari Sabang sampai Merauke ya. Udah ibu-ibu itu mengucapkan barakallah, alhamdulillah. Oh itu berkali-kali ada yang nasani puji Tuhan ya itu ya. Ya, artinya apa? Itu harus konsisten Bu. Nggak boleh ada terus, Pak kan saya kerja, suami saya kerja. Itu artinya PVT-nya itu nggak niat gitu loh. Itu ya, harusnya gitu. Ada yang di Jawa Tengah itu, ibu-ibu berhenti jadi guru. Bayangkan keluar dari PNS ya. Di Jawa Tengah itu ada itu. Dia kontrol ke Jogja, ikut di Surabaya, ikut di Jogja coba. Karena anaknya divonis autis. Ternyata saya cek cuma ADHD ya. Jarang autis ya. Itu. Orang kalau udah divonis autis itu kebakaran jenggot itu. Waduh, masa sih anak saya? Saya padahal nggak ada keturunan yang gitu ya. Dan yang lebih gawat lagi, putusan autis itu menyebabkan perceraian. Gitu. Pertengkaran ya. Ini pasti keturunan dari sebelah kamu, keturunan dari sebelah sini, sebelah situ. Ya sudah dinikmati saja, sebetulnya disyukuri aja apa yang telah jadi, tapi dicari solusinya yang manusiawi. Saya kira PVT ini yang manusia. Jadi ini harus ada kerjasama suami istri yang menyelesaikan persoalan-persoalan distraksi di rumah tangga. Oke? Oke dok. Ini ada pertanyaan dok. Untuk anak autis itu PVT berapa lama dilakukan dok? Waduh, ini ada kata-kata autis lagi ya. Saya belum lihat barangnya ya, apa anaknya ya. Jadi autis itu jadi mungkin harus dicek ya dok ya? Ya harus dicek, saya cek itu. Karena kebanyakan tidak autis ya dok ya? Ya karena setelah saya tanya, Bu, gimana? Setelah seminggu dia chatting itu di grup WA itu. Wah dok, alhamdulillah sekarang fokus, bisa ini. Nah, terus autisnya yang mana coba? Kalau autis itu nggak bisa, cuman seminggu, 3 bulan aja berat tuh. Ya, saya menemukan 2 tuh, setahun gempor tuh yang melakukan PVT, belum juga, masih hiper, ya, dan nggak mau pakai baju, telanjang ke sana kemari, ya, kencing ke sana kemari, dan nggak mau menatap muka kita itu nggak mau, ya, ya, natap muka kita nggak mau. Oke? Oke, dok, ini ada pertanyaan dari Ibu Dwipa. Bagaimana pendapat dokter tentang anak hiperaktif yang terapi bedong dan didengarkan audio live? Audio. Ya. Ya. Jadi terapi bedong itu tujuannya apa itu, Pak? Ya kan? Sebetulnya yang paling efektif itu adalah menstimulasi vestibuler dengan cara ayun, anggukan kepala. Karena ketika kepala dipegang mau dicukur tuh pasti berontak karena vestibulernya kepegang, wilayah vestibuler. Ya. Oleh karena itu anak-anak yang
gangguan vestibuler itu nggak mau dipegang kepala. Ya. Sementara ini kita PVT, digoncang ya, istilahnya digoncang kayak mules lagi gitu. Dan nanti akan lentur tuh, gelang-gelangnya 3 lentur. Ketika lentur nanti anak ini akan mengatur posisi, reposisinya sehingga terjadi fokus. Ya. Jadi vestibuler ini sangat berpengaruh. Jangan main-main. Itu banyak itu loh. Saya punya video tentang kuda zebra itu kan. Itu dibangunkan vestibulernya oleh induknya ya. Dan oleh pasangan induknya. Tendangin berdua ya sampai bangun. Kalau vestibuler ini bangun berarti kuda zebra itu tidak akan mati ya. Karena binatang itu hanya sampai praksis, tidak ada representatif. Begitu itu vestibuler yang tidak bangun, praksisnya tidak terjadi ya mati dah. Nah, itu ya. Tapi kalau anak manusia, walaupun praksisnya tidak beres, tetap masih hidup. Praksis Yaitu, itu apa, Dok? praksis itu ogong-ogong dan merangkak. Oke, gerakan ogong-ogong ya biar Dan ini merangkak. mama-mama paham nih, Dok. Ya, ogong-ogong itu nggak terjadi, Bu. Merangkaknya dan ogongnya nggak terjadi. Itu akan terjadi dispraksia. Berarti ada tahapan yang terlewat dari tumbuh kembang ya, Dok ya? Iya. Jadi tetap itu anak itu subconscious, artinya di bawah sadar, terus flapping, skimming, di depan umum nggak malu kan, gitu. Oke, terima kasih, Dok. Oke, ini ada pertanyaan, tapi sepertinya tadi dokter sudah jawab ya. Untuk anak ASD usia 3,5 tahun perlu berapa lama terapi PVT ini, Dok? Terapinya mungkin dilihat dari 1 bulan pertama ya, Dok ya, dari penjelasan Iya, dokter, dan harus konsisten ya, iya, dengan durasi yang sudah ditentukan. Tapi ini dilakukan sampai anak usia 12 tahun kalau nggak salah aku dengar tadi, Dok. iya. Benar ya, Dok? Oke. Oke, semoga bisa menjawab ya Ibu Monovita ya. Oke, nah ini Bu Hana. Bu Hana, ini PVT minimal sehari 11 kali dengan jeda 45 menit. Pertanyaannya, Dok, PVT 11 kali dilakukan hingga anak usia berapa? Jadi hampir sama juga tadi ya, Dok ya? Iya, 12 tahun. Tergantung ininya. Nah, berapa banyak itu berarti harus dicek sama dokter ya, Dok ya? Iya. Dikurangi atau sepertinya ini Enggak, sebetulnya PVT ini idealnya kan kalau anak itu anteng, tidak macam-macam, tidak ada energi liar, flapping, skimming, itu cukup 11 kali, jeda 45 menit. Tapi kalau dia enggak tidur, terus ada jeda lagi, itu harus di PVT itu. Tambahan, ditambah ya. kalau dia 12 tantrum, kali. Nah, kalau ada tantrum lain tambahannya, berturut-turut 3 kali. oke. Ya, dengan jeda 2 menit tahan. Jeda 2 menit tahan. Nanti anak-anak itu jadi wise. Udah ya Bu, pertanyaannya ini ada yang nambah lagi. Oke, ini ya udah kita jawab ya. Oke, ini anak saya usia 3,5 tahun hiperaktif speech delay. Terakhir assessment didiagnosa ASD karena hampir tidak ada kontak mata, tidak bisa duduk tenang dan susah fokus. Lalu lahir normal tanpa induksi untuk, ini ketutup. Nah, untuk 40 minggu. Usia ibu 26 tahun, kontraksi lebih dari 8 jam, melalui fase ogong-ogong dan merangkak. Kira-kira kalau saya ikut terapi PVT butuh berapa lama ya, Dok? Terkait izin cuti bekerja. Ini padahal udah ogong-ogong, mungkin dikasih gadget atau baby walker. Berarti lahirnya baik-baik, tapi mungkin pengaruh eksternal ya, Dok ya? Iya, betul. Sama makanan bisa nggak, Dok? Makanan enggak. Oh, makanan enggak ya? Enggak. Ya. Oke. Gadget, pokoknya gadget dan baby walker mengganggu vestibuler kan itu. Karena satu arah ya, Dok ya? Iya. Jadi tidak bisa komunikasi 2 arah anak itu. Oke. Dan terjadi speed delay ya. Makanya speed delay itu tidak berdiri sendiri. Biasanya ADHD dulu baru ada speed delay-nya. Oke. Terima kasih, Dok. Nah, ini 2 pertanyaan terakhir. Anak saya didiagnosa mikrosepal. Bolehkah diterapi PVT, Dok? Nah,
Mikrosefal itu kan tidak berkembangnya otak ya, kecil ya. Itu kalau dia ada gangguan vestibuler, dia nggak akan berdiri, nggak bangun, lebih suka tidur. Tapi kalau nggak ada gangguan vestibuler, kita rangsang, dia akan semangat untuk bangun, ya. Biar otaknya kecil, dia akan bangun, gitu kan. Itu sama dengan anak-anak yang cerebral palsy. Tuh. Sama dengan anak cerebral. Ketika kita rangsang, bangun tuh. Ada itu yang di Kendari ya, nggak bisa jalan, takut gitu. Setelah di PVT kan dia nangis kan, kaget gitu. Tapi pas saya datang 1 bulan berikutnya, dia berani merembet-rembet dan duduk. Coba. Jadi itu artinya vestibulernya sudah tidak bermasalah. Itu. Jadi vestibuler ini sangat penting. Saya ingatkan sekali lagi ya. Di forum ini vestibuler itu penting, makanya harus kontraksi rahim yang benar. Terus setelah lahir kalau sudah benar jangan dikasih gadget dan baby walker, ya kan? Karena belum waktunya ya, Dok ya. Ya, jadi benar katanya Presiden Gus Dur, ibu menyusui harus digaji gurunya sebagai guru bayi ya. Ada 7 juta kali UMR 189T, itu gampang nyarinya kata Gus Dur, bagi aja sertifikat tuh setiap tahun akan PBB-nya dibayar oleh rakyat. Oke, Dok. Sekarang dijalankan oleh Presiden Jokowi untuk infrastruktur karena apa diusulkan jadi gajinya ibu menyusui ditolak DPR. Nah, Dok, ini ada yang mau nanya nih. Sebenarnya tadi juga sudah dokter jelaskan. Anak yang sedang melakukan PVT kan dijauhin dari TV dan handphone. Bukan hanya ketika PVT ya, Dok ya. Selamanya sampai dia selamanya. TV mungkin didampingi, mungkin masih bisa ya, Dok ya. Jadi ditemani anak kalau HP ya. Nah, kalau cuma dengarkan musik, apa ketentuan musiknya? Bebas atau bagaimana? Tadi dokter sudah menjelaskan salah satunya adalah musik klasik. Ya, itu pun tidak semuanya karena ada pola yang anak-anak itu menjadi teratur ya, Dok ya. Jadi gini, mata itu kan indera. Ya. Mata indera. Dan itu berhubungan langsung dengan vestibuler mata. Artinya apa? Setiap ada mata yang manteng, itu pasti ada kekakuan dari vestibuler untuk menyesuaikan supaya mata itu tidak goyang. Teralihkan berarti ya, Dok ya. Ke arah TV, ke arah gadget. Gitu kan. Nah, itu kalau lama-lama terus jadi kaku seperti itu, nah anak tidak fleksibel dan tidak mau main dengan kawan yang lain. Asik di situ, ambil HP-nya, gadgetnya, pasti ngamuk. Nah, itu yang disebut kecanduan gadget. Ya. Jadi jangan coba-coba. Itu memang harus disusui, harus langsung dari puting susu, ya kan? Dan itu harus ibunya tidak kemana-mana. Yang benar kata Gus. Ada pojok ASI itu tersinggung Gus Dur dulu, ya kan? Itu berarti itu menyepelekan Tuhan katanya. Tuhan memerintahkan susuilah 2 tahun gitu. Ya kan? Jadi dengan PVP. Jadi anak-anak ini janganlah dikasih gadget, jangan ya. Itu rata-rata itu distraksi itu yang anak normal. Saya bingung juga ini, akhirnya normal. Dikasih gadget ya Bu ya? Iya katanya. Supaya karena pada dasarnya gadget bukan mainan ya, Dok ya. Bukan mainan. Jadi kalau tapi anak-anak sudah di PVT ya, nanti dibebaskan dari gadget HP, itu nanti setelah dia fokus panjang, kasih gadget sama apa? Nggak mau lagi sama gadget sama TV itu. Dia mau cari teman, keluar. Ya kan? Mau beradu argumentasi, ngomong dan sebagainya gitu kan. Itu. Oke, Dok, yang terakhir, Dok. Ya. Kalau terapinya sehari 11 kali, tapi waktunya tidak berturut-turut, saya terapi pagi 4 kali, setelahnya lalu saya lakukan ketika pulang sekolah. Kalau seperti itu perkembangan anak seperti apa ya, Dok? Ya, itu dikhawatirkan ada disfraksia lagi gitu. Sudah baik-baik, disfraksia lagi.
muncul tidak konsisten. Makanya saya pingin tuh sekolah-sekolah inklusi itu guru pendampingnya itu bisa membaca tulisan PVT, perintah PVT. Kuncian mana dia tahu. Dan itu kebanyakan guru-guru inklusi yang sudah ikut saya itu bisa baca itu. Coba mana tulisannya Dokter Bagus? Sini, bawa sini. Bu. Nah, oh ini kuncian ini. Wah, kata ibunya, wah kok lebih tahu katanya gitu kan, sering gitu kan. Jadi itu anak itu akan bisa duduk tenang di kelas, ya kan, bisa menerima pelajaran, diperintah membuka halaman sekian bisa. Tapi kalau sudah nggak fokus, repot tuh ya. Oke, harus PVT. Jadi Ibu harus PVT-nya di sekolah juga harus ada. Kalau enggak Ibu minta izin ke sekolah, ngelakukan aja di sekolah. Ya. Demi anak itu, demi masa depan anak. Ya, bukan demi siapa-siapa. Oke. Saya kira itu. Ini lanjutan yang mikrosepal tadi, Dok. Tadi katanya belum ada satu kata pun lidahnya susah untuk digerakkan mengucapkan huruf. Apakah itu pengaruh karena mikrosepal? Iya, betul. Ada pengaruh juga mikrosepal. Tapi kalau misalnya vestibulernya baik, itu bisa diajarin walaupun susah. Gitu loh. Tapi kalau sudah ada gangguan vestibuler, itu udah nggak mau diajarin apa-apa juga nggak mau tuh, ya kan? Nangis saja nanti itu, anak itu di terapi bicara nangis itu nanti, ya kan? Karena fokusnya belum ada, itu. PVT ini kan menimbulkan fokus yang awal-awal tuh, karena itu fokus. Oke, terima kasih Dok. Ya. Nah ini terakhir Dok, benar-benar terakhir ya Bu ya. Favorat. Apakah mempengaruhi otak menjadi semakin kecil, Dok? Iya, betul. Coba aja Ibu MRI ya. Kasih selama 2 tahun. Itu kan banyak yang dikasih cure 2 tahun. Kasih anak-anak berarti ya, Dok ya? Iya. Itu kualitas hidupnya jadi jelek gitu kan. Mendingan di PVT aja daripada valproat. Tanpa obat ya, Dok ya? Iya, tanpa obat. Itu lebih manusiawi. Karena valproat ya, valproat obat penenang dan sebagainya itu sama dengan dipasung juga zaman dulu. Cuma dengan cara-cara kimia. Ada lagi yang ini lebih dari 11 kali. Sebenarnya kalau memang dibutuhkan anaknya lebih aktif, ketika anak aktif dikasih ya Dok ya. Jadi lebih dari 11 kali tidak masalah. Tidak ada masalah. Gitu. Nggak ada risikonya apa-apa, nggak ada itu. Ya. Mikrosepal itu apakah membaik Dok nantinya? Kalau membaik mikrosepalnya enggak. Tapi sikap perilakunya mulai membaik itu ada. Oke. Ya. Oke, terima kasih Dok. Ya. Oke, alhamdulillah penjelasan dari dokter sudah selesai. Tanya jawab kita juga sudah selesai. Terima kasih banyak. Antusias pertanyaannya luar biasa nih Dok, dari Pekalongan, dari daerah lain. Terima kasih, semoga apapun yang dijelaskan tadi bisa mencerahkan, bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami dari Len Academy. Kami dari Len Academy mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga apapun yang kami bagikan ini bisa bermanfaat. Sebelum melakukan VVT dengan Dokter Bagus, terutama yang di Pekalongan, kami tutup dengan hamdalah. Terima kasih semuanya. Oke. Ibu Mita ngidam alpukat dibuka 2 habis dimakan. Penjelasan webinar semoga bermanfaat. Khilaf kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Sudah selesai. Kak Nungki masih ada nggak ya? Kak Nungki ada yang mau ini, Bu Noviana. Ini sudah ready ya untuk ini di Pekalongan, siap-siap nih. Oke, semoga kondusif ya nanti di Pekalongannya ya Ibu ya. Nanti koordinasi dengan Kak Nungki dan Kak Aan untuk ininya kedatangan dokter nanti di sana. Oke, semangat. Kita ikhtiar untuk anak. Semoga berkah untuk semuanya.
Oke, kita tutup ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Sama-sama.